Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi untuk para pembicara kita dan sekaligus panelis kita yang saat ini berada di India. Kenapa selamat pagi? Karena di sana lebih tepatnya masih pukul 9:30 pagi ya Bapak-Bapak semua. Dan senang sekali saya Gita Mahjarani bisa kembali bertemu dengan Anda semua dalam acara dari series persembahan APBI Learning Center yang pada hari ini akan membahas tentang Export Series Indonesia Co-Export, Is There Any Prospect Left to Indian Market? Dan pada 1,5 jam ke depan ini kita akan mendengarkan informasi-informasi penting dan berbagi satu sama lain tentang kondisi pasar di India, pasar batubara di India pada saat hari ini. Nanti Bapak dan Ibu semua yang sudah berada di partisipan kita bisa dapat langsung berpartisipasi melalui kolom question and answer di mana Bapak Ibu semua dapat bisa langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja terkait dengan pembahasan kita hari ini. Acara kita hari ini akan dimoderatori oleh Eksekutif Director APBI ICMA, Bapak Hendra Sinadia yang juga sekaligus mentor saya, dan tentu saja sebagai perwakilan dari kami APBI akan dibuka lebih dulu oleh Wakil Ketua APBI, Bapak Kurnia Aryawan yang sudah hadir juga. Selamat pagi Bapak-Bapak semua dan selamat siang juga. Semoga kita selalu bisa bersemangat pagi dan sehat selalu untuk peserta semuanya dan para panelis juga. Dan semoga juga hari ini acara kita bisa bermanfaat untuk Anda semua yang menyaksikannya. APBI Learning Center akan mempersembahkan acara ini selama 1,5 jam ke depan. Dan untuk para panelis kita berikan waktu untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan selanjutnya Bapak Hendra Sinadia akan saya serahkan untuk melanjutkan acara hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan acara ini. Oke, terima kasih Bu Gita Mahjarani, Deputi Direktur Eksekutif APBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik India dan Kerajaan Bhutan, Bapak Sidarto Reza. Selamat pagi Pak Dubes. Kemudian yang terhormat Pak Sujatmiko, beliau Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian SDM. Selamat pagi Pak Jatmiko. Selamat pagi Pak sekalian. Terima kasih. Kemudian Pak Kurnia Aryawan, Wakil Ketua Umum APBI, mewakili Pak Pandu Syahrir. Kemudian ada beberapa panelis. Pagi ini kita ada Pak Rory dari Brokol ya, mewakili eksportir, ya salah satu eksportir terbesar ke India. Kemudian ada Pak Prashant Goyal ya dari OPG. Based in India also in Gujarat, dan also Pak Dipak Kanan dari SNP. Good morning. Okay, good morning. Okay, thank you very much. Akan kami sampaikan paparan dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan sedikit slide dari APBI, terima kasih Bapak-Bapak Ibu, para peserta. Acara ini sangat penting sekali, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, mengingat hubungan Indonesia-India yang sangat erat. India merupakan partner dagang Indonesia yang sangat penting, sangat strategis, dan hubungan diplomasi Indonesia-India sudah masuk ke tahun ke-71 ya. Kunjungan Prime Minister Modi juga memperkuat komitmen kedua negara untuk saling membangun. Namun kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, khususnya 5 tahun terakhir, kami mendengar informasi bahwa India akan mencoba mengoptimalkan domestic output batubara mereka. Sehingga pernah muncul beberapa berita bahwa di India mungkin di tahun-tahun 2020 atau 2021 sudah mulai membatasi ekspor. Dan ternyata sampai sebelum COVID-19, India masih mengimpor batubara dari Indonesia cukup besar, dan bahkan ekspor dari Indonesia merupakan sekitar 23% atau ekspor kedua ke Indonesia ke India. Dan bahkan untuk India sendiri, Indonesia adalah importir batubara terbesar. Nah, kemudian dengan munculnya wabah COVID-19 yang tidak diduga, kita melihat banyak kekhawatiran lagi, dan inilah yang menggugah kami dari APBI untuk membuat satu webinar dengan tema yang cukup, menurut saya kita cukup provokatif. Apakah pasar batubara India masih prospektif buat Indonesia? Dan pertanyaan kedua, sampai kapan India bisa India akan bertahan ya, atau sampai kapan India akan mampu self sufficiency ya,
untuk memenuhi kebutuhan batu bara nasionalnya. Bahkan kalau kita melihat berapa tahun terakhir waktu COVID-19, langkah yang dilakukan oleh beberapa negara adalah tentunya memperkuat nasional domestic capacity mereka, bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara termasuk India. Dan India juga dikabarkan mereka mencoba memboost domestic capacity mereka untuk mengisi shortage demand batu bara Indonesia mereka. Ini yang menjadi kekhawatiran dari pelaku usaha di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari sisi supply, mungkin nanti Pak Sujatmiko akan menyampaikan, alhamdulillah sejauh ini produksi batubara dari Indonesia masih cukup kuat, ya, dan diperkirakan menurut data dari SDM akan sesuai dengan target, yaitu 550 juta ton. Namun kalau kita lihat dari sisi demand, tentu demand menurun, sementara dari sisi supply dari Indonesia dan dari negara-negara yang lain seperti Australia, Kolombia, dan juga Rusia misalnya itu masih kuat. Sehingga harga kita lihat dalam beberapa bulan terakhir sangat mengkhawatirkan. Nah, mungkin ini yang akan kita coba gali dari Pak Dubes dan para presenter yang hadir pada hari ini, kira-kira bagaimana masa depan prospek dari pasar India bagi eksportir Indonesia. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya untuk memicu diskusi, namun sebelum paparan dari para Bapak Dubes atau para panelis, saya serahkan sambutan pembukaan mewakili APBI, mewakili Ketua Umum APBI, dalam hal ini Bapak Kurnia Aryawan, beliau adalah Wakil Ketua Umum APBI. Silakan Pak Kurnia. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera Pak, salam sehat untuk kita semua. Ya. Saya mewakili APBI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sidarto Reza, Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan, Bapak Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Dirjen Minerba, Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak panelis yang sudah hadir di sini, ya terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pada event kali ini. India Pak itu salah satu market terpenting buat Indonesia. Tahun lalu tercatat angka ekspor kita ke sana sekitar 120 juta ton, Pak. Ya, kebetulan saya juga Presiden Direktur PT Kideko Jaya Agung, ya, di mana kita juga salah satu dari produsen yang mengekspor batubara ke India. Ya. Tadi disebutkan oleh Pak Hendra, Pak, tahun 2017 until 2019 itu tuh ada kenaikan ekspor tahunan batubara dari Indonesia ke India itu sekitar 10-11% per tahun. Ya. Namun tahun 2020 ini berdasarkan sumber-sumber yang kami baca, itu diperkirakan akan terjadi penurunan akibat COVID ini dalam range 15-20%. Jadi dalam diskusi hari ini Pak, kita harapkan kita akan bisa mendengar mengenai kondisi terakhir di India, ya, terkait dengan lockdown nasional, kemudian kebijakan dari pemerintah, serta mengkaji potensi dampak dari peluang ekspor dari batubara Indonesia ke India. Selain itu Pak, forum ini juga diharapkan bisa mempererat hubungan antara eksporter batubara dari Indonesia dengan pihak Kedubes RI di beberapa negara tujuan ekspor batubara, khususnya India. Besar harapan kami bahwa pemerintah India akan menjaga batubara Indonesia sebagai salah satu backbone energi mereka untuk jangka waktu mendatang. Dan sebelum memulai diskusi, saya atas nama pengurus APBI IKMA juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kurnia Aryawan, Wakil Ketua Umum APBI yang juga sekaligus beliau Presiden Direktur dari PT Kideko Jaya Agung atas pembukaannya mewakili pengurus APBI. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Darto Sidarto, His Excellency Sidarto untuk menyampaikan remarks-nya. Terima kasih. Bersilakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Hendra Sinadia, Bapak Kurnia Aryawan, Wakil Ketua Umum APBI, Pak Rory,
Saya lihat anggota panelis yang lain yang dari India, Mr. Deepak Kannan. Also I see Mr. Prashant Goyal from India. Greetings from Chanakya Puri. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertama-tama menyampaikan apresiasi atas inisiatif APBI untuk menyelenggarakan webinar memanfaatkan teknologi di saat-saat melakukan perjalanan itu sulit. Kita leverage on technology. Jadi kami sangat menyambut baik. Dan kami juga sangat menyambut baik platform seperti ini karena adalah kesempatan kita untuk saling bertukar informasi, memperbarui jaringan kerja, sekaligus juga kita membahas berbagai persoalan. Kami tentunya berharap KBRI New Delhi sebagai yang hadir di India, mewakili bukan hanya pemerintah, tetapi juga berbagai pihak Indonesia di India. Kita yang hadir di sini 27.365, semoga insya Allah bisa memberikan manfaat dan memberikan gambaran tentang identifikasi potensi persoalan supaya kita bersama-sama bisa mengantisipasi, kita bisa ahead of the curve dalam perkembangan yang niscaya akan terjadi tidak hanya di India, tapi juga di Indonesia sendiri. Kita semua memahami bahwa COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat serius di seluruh dunia. Bukan hanya kegiatan ekonomi yang melambat dengan sangat serius, tetapi juga ada kecenderungan bahwa semua negara lebih banyak sekarang melihat ke dalam, berusaha untuk mengadakan, memproduksi, menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, apalagi untuk komoditi, barang yang strategis, itu diupayakan diadakan di dalam, tidak terkecuali tentunya India. Bahkan mungkin dalam kasus India adalah kasus yang cukup unik. Tentunya setiap negara memiliki keunikan. Tapi mari kita pahami keunikan atau kekhususan India. Tadi sudah banyak disebut oleh pembicara-pembicara sebelumnya mengenai dampak terhadap menurunnya impor batu bara. Kami sendiri mencatat antara April-Mei 2020 terjadi penurunan sebesar hampir 28% dibanding tahun lalu. Kemudian ada dorongan sangat kuat dari pemerintah India untuk mewujudkan self-reliance, Atmanirbhar Bharat dalam bahasa Hindi, yang kira-kira artinya self-reliance. Jadi ingin lebih banyak memproduksi, dan India sendiri sebenarnya adalah produsen yang sangat besar untuk batu bara, tetapi masih diperlukan impor, dan seperti diketahui dari Indonesia banyak digunakan untuk blending, bahkan ada power plants yang khusus dirancang untuk batu bara Indonesia. Tetapi sekarang kebijakan memang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan dan memperbesar produksi dalam negeri, dan diantaranya adalah melalui privatisasi. Terdapat 41 blok pertambangan yang sekarang sedang dilelang. Itu seperti Bapak Ibu ketahui, deposit dari batu bara itu pusatnya itu di tengah dan timur India. Jadi negara-negara bagian di sebelah sana. Tentunya tidak akan berlangsung tanpa masalah. Tadi pagi sebelum bergabung pada webinar ini, saya melihat ada dua berita. Yang pertama bahwa ada gerakan yang akan melakukan pemogokan dari buruh perusahaan batubara karena menentang privatisasi. Dan yang satu lagi
adanya keberatan dari salah satu negara bagian karena terkait dengan masalah lingkungan. Jadi akan diberi kekhususan, mungkin ada satu blok yang akan dibatalkan di negara itu. Ini akan menjadi di antara tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam proses privatisasi tersebut. Kami sendiri cukup optimis bahwa batu bara akan terus menjadi sumber energi penting di India. Pertama karena walaupun sekarang pertumbuhannya bahkan tahun ini akan negatif, tahun depan mungkin akan mulai pick up, tetapi kami kira setelah itu, setelah ketemu bentuk barunya, saya kira niscaya pertumbuhan itu akan kembali ke angka yang tinggi, dan kebutuhan energi itu akan tumbuh dengan lebih tinggi lagi. Karena rata-rata penggunaan energi yang masih relatif rendah, sehingga energi mix dari India itu akan tetap untuk paling nggak 1, 2, 3 dekade ke depan, mau tidak mau mengharuskan batu bara, pemakaian batu bara. Walaupun renewable energy seperti solar di India itu sangat, pertumbuhannya itu sangat pesat, tetapi pertumbuhan konsumsi batu bara bisa kita antisipasi juga akan terus meningkat, dan di situ akan selalu ada peluang karena ini yang harus kita amati terus bagaimana kesempatan yang ada bagi eksportir seperti Indonesia. Pada saat ini dalam catatan kami batu bara Indonesia mencapai 60% dari total impor batu bara thermal. Dan kalau untuk kita, itu sekitar 45% dari total ekspor kita ke India. Kemarin kedua Menteri Perdagangan baru beberapa hari lalu, baru melakukan virtual meeting. Di sana mereka menargetkan untuk meningkatkan perdagangan. Sekarang tinggal sektor batu bara mempelajari bagaimana ini bisa batu bara Indonesia juga berperan dalam peningkatan perdagangan tersebut. Beberapa isu dalam catatan kami, beberapa isu yang perlu kita tanggapi dari pemain bisnis batu bara India terkait impor dari Indonesia, dan ini memang perlu kita perhatikan. Kami selalu menggaungkan hal ini karena you have to talk to your most important customer, right? Jadi suatu bentuk dialog itu harus terus dilakukan. Mungkin keinginannya bisa dipenuhi, mungkin juga tidak. Tetapi ini kan, customer service itu kan penting. Dan saya jadi teringat tagline dari suatu toko besar di New York yang namanya Sims. Tagline-nya itu adalah, your educated customer is your most important customer. Jadi ini mungkin bisa kita pakai dalam konteks batu bara. Persoalan yang banyak diangkat adalah persoalan pricing, kebijakan pricing, perizinan investasi di Indonesia, pelayanan ekspor batu bara, transportasi dan logistik, termasuk infrastruktur, lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Kami kira ini adalah isu-isu yang perlu menjadi satu bagian dari pembicaraan, dari conversation, dari dialog. KBRI sendiri, seperti kami sampaikan di muka, kami sebagai yang hadir di India 24/7, 365, kami akan tentunya selalu siap untuk memfasilitasi berbagai diskusi. Karena kita mau
kita selalu ahead of the curve. Di antara upaya yang pernah kami lakukan adalah focus group discussion di Jakarta dengan berbagai stakeholders batubara Indonesia. Ini bulan Januari yang lalu. Dunia masih sangat berbeda dari hari ini, hanya 5 bulan kemudian. Dan kami kira untuk memasuki era unlock 2 di India, ini sudah waktu yang tepat bagi kita untuk mulai membahas dengan pihak India, utamanya pemerintah India. Kami akan memulai untuk menjajaki pelaksanaan dari 5th Joint Working Group on Coal dari Indonesia-India, yang merupakan bagian nantinya dari Second Energy Forum. Bapak Ibu masih ingat bahwa First Energy Forum diadakan di Indonesia pada tahun 2017, maka saya kira ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai itu, dan kami akan memulai penjajakan dengan pihak India. Tentunya kami akan terus berkomunikasi dengan Kementerian ESDM, dengan APBI, dengan stakeholders lain, tentunya tidak kurang dengan Kementerian Luar Negeri juga, untuk menindaklanjuti hal ini. Jadi forumnya sudah kita identifikasi, dan persoalan-persoalan yang dibahas, sebagian tentunya akan diidentifikasi oleh pertemuan ini, tetapi kita bisa mulai merencanakan, menentukan peta jalan ke depan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan, tidak hanya di India, tetapi juga perkembangan kebijakan di Indonesia. Akhir kata, saya bersama rekan-rekan KBRI saya di sini yang hadir bersama saya di ruangan ini, berharap webinar akan berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan menghasilkan output yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, His Excellency Pak Duta Besar Indonesia untuk Republik India dan Kerajaan Bhutan, Pak Sidarto Reza. Kehormatan bagi kami, Pak Dubes telah hadir memberikan sambutan di acara webinar yang cukup penting. Kehormatan saya itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini memberikan semangat buat kami di sini, Pak, untuk bisa bekerja sama lebih baik nanti ke depannya dengan KBRI di bawah pimpinan Bapak dan penerus-penerus Bapak nanti. Dan kita akan coba mengoptimalkan potensi pasar dari India seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, masih sangat optimistik ke depan. Meskipun pemerintah India ada efforts atau call untuk to boost their domestic coal output to achieve their self-reliance ini, tapi tetap ada peluang buat Indonesia. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan dari ini nanti kita sampaikan ke Pak Dubes lagi. Baik, oke. Selanjutnya kita akan dengar presentasi dari beberapa panelis. Pertama dari pihak eksporter, Pak ya, dari produser eksportir batubara Indonesia, diwakili pada pagi ini oleh Pak Rory Surya Perdana, Head of Marketing Research dari PT Brokol, salah satu eksportir besar ke India. Silakan Pak Rory, waktunya mohon maaf sangat singkat, 10 menit, tapi kalau bisa lebih cepat akan lebih bagus. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang yang di Jakarta atau di Indonesia, selamat pagi yang di India. Terima kasih terhadap APBI, Bapak Kurnia Riawan, sama Bapak Hendra Sinadia. Juga terima kasih sama Bapak Sidarto Reza Suryodipuro, Indonesia Ambassador ya di India. Sama terima kasih juga kami ucapkan terhadap Bapak Sujat Miko dari Kementerian ESDM yang ikut hadir juga Pak. Untuk mempersingkat waktu, karena memang setelah ini pemaparan singkat dari panelis juga akan ada panel discussion ya dari APBI, mungkin di situ kita bisa diskusi lebih jauh Pak. Mungkin bisa saya mulai saja Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami untuk memperkenalkan secara singkat tentang PT Brokol ya. PT Brokol itu salah satu dari Coal of Contract of Work dari Republik Indonesia generasi pertama.
posisi kami sebenarnya di East Kalimantan, lebih ke arah utara, tepatnya di Berau Regency ya. Kemudian untuk next slide, boleh? Jadi kami merupakan salah satu dari coal producer yang juga bergerak di ekspor, mendelivery kargo batubara ke buyer, ke dalam vessel, tepatnya lokasinya di Muara Pantai, dengan beberapa brand utama, Ebony, Mahoni B, dan Agatis, yang kita bagi secara caloric value, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa kita lanjut juga. Ya, untuk market destination pada tahun 2019, shipment kami mencapai 33 juta, di mana bisa Bapak Ibu lihat sekalian yang ada di slide, penyebaran hampir di Asia Tenggara maupun Asia. Kami lakukan development penjualan di sana. Dengan destinasi 3 tertinggi di tahun 2019 yang kami catat itu yang pertama Cina, sekitar hampir 17 juta ton. Terus India, yang kedua hampir 7 juta ton, dan tertinggi ketiga adalah Indonesia hampir 3 juta ton. Jadi memang dari profil kami ini terlihat bahwa India merupakan salah satu key market kami juga pada dasarnya dari PT Berau Coal. Jadi tentu kami sangat memantau sekali pergerakan dari coal market, thermal market, khususnya di India. Mungkin bisa lanjut ya. Oke. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa memang kondisi sekarang yang tren ya, penurunan demand karena COVID-19, dan bagaimana kita mengantisipasinya, khususnya para coal producer. Tanpa COVID-19 pun, dari beberapa presentasi yang disampaikan di sesi-sesi APBI sebelumnya, salah satu contoh mungkin bisa saya sebutkan pemaparan Pak Henry Tan. Tanpa COVID-19 pun tantangan untuk penjualan batubara juga tidak mudah. Jadi oversupply, terus kondisi India kalau secara spesifik monsoon, dan faktor lainnya. Jadi kalau kita lihat pergerakan Indonesian Coal Index Asia 3 selama dari bulan Juli sampai pada bulan Juni 2020, itu Bapak Ibu bisa melihat secara jelas ya terjadi penurunan yang lumayan ekstrim. Kalau kita mapping, terdapat dua faktor utama sebenarnya. Faktor pertama adalah dari India government itu sendiri yang punya program untuk mengurangi ketergantungan impor, yang sebenarnya sudah dideteksi dari tahun 2018 sebenarnya, dengan mereka membangun beberapa infrastruktur kereta atau railway untuk delivery dari domestik ke end user power plant atau industri mereka. Mereka improve terus. Jadi faktor utama itu sendiri, aim dari government India sendiri itu mencoba untuk menurunkan ketergantungan impor. Walaupun kami sadarin bahwa itu tidak mudah. Artinya tidak bisa serta-merta menggantikan impor. Tantangan yang barusan kami sebutkan seperti pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terus people development yang lagi hot. Betul Pak, tadi kita juga dengar bahwa ada demo ya, demo di India sendiri untuk kaum buruhnya, dan lain-lain lah. Jadi kami melihat spiritnya ada, tapi impact langsung atau dalam waktu dekat tidak ada. Malah yang ada kami lihat adalah impact langsung karena COVID-19. Jadi pas sekali memang topiknya ya, economic impact, yang kayaknya tidak hanya India ya, semua negara-negara lain itu mengalami hal yang sama. Mungkin bisa kita lanjutkan slide. Jadi supaya tidak panjang lebar, kami singkat saja untuk poinnya.
dari kami melihat kita harus melihat situasi lebih dalam dengan penurunan harga batu bara secara lumayan ekstrim ya, sampai ada beberapa tambang yang mengklaim bahwa ini sudah cash cost atau malah di bawah cost untuk harga spot batu bara. Itu memang besar karena ekonomi lagi mute atau drop demand yang extremely, yang menurut kami bukan secara natural. Kalau natural itu seperti oversupply, yang kebanyakan tambang tapi rasio untuk demand-nya itu tidak berimbang. Tapi kalau ini enggak, ini jelas ini karena COVID-19. Artinya, sebenarnya tidak semua industri akan mau stop. Industri atau coal demand itu akan berhenti, tidak. Tapi terpaksa berhenti, makanya dia drop ekstrim. Dan kemudian pasti diikuti dengan recovery, tapi gradually. Beberapa analisis yang menyampaikan ke kami, ada yang di Q4 mulai gradually, ada yang 2021 malah. Karena para buyer jelas mereka akan melakukan efisiensi besar-besaran. Terus impact selanjutnya harga menjadi lebih sangat sensitif. Lebih sangat sensitif. Oleh karena itu, pemaparan sebelumnya dari materi APBI yang dibawakan oleh Pak Hendritan pernah menyampaikan tentang landed price ya, price arbitrage antara Indonesian coal sama Australia and South Africa coal. Secara historical 3 tahun ke belakang kita harusnya cukup kompetitif untuk tetap pede di saat India butuh impor, Indonesia lah pilihan pertama mestinya. Di situ Pak. Oleh karena itu langkah yang dilakukan dari seller atau miner atau produser itu kita harus cepat beradaptasi. Efisiensi itu dilakukan juga di internal dengan tujuan untuk memberikan harga yang terbaik. Beberapa tambang yang kami dengar sampai melakukan skenario, merunning skenario sampai 5-10 kali dalam waktu 1 bulan. Itu untuk level perusahaan tambang itu tidak mudah. Tapi itu harus dilakukan. Kemudian setelah kita mendapatkan atau menawarkan dengan harga kompetitif landed price, yang tidak kalah pentingnya adalah tetap menjaga kualitas delivery time dan quality batubara yang kita berikan ke customer. Karena apa? Karena kondisi biasa saja, unnecessary cost karena masalah tidak performnya miner terhadap komitmen time yang disampaikan di awal atau kualitinya menyimpang, itu tidak disukai, apalagi kondisi sekarang yang mereka sendiri lagi menghindari biaya-biaya yang tidak penting yang memang mereka sendiri masih suffer dari kondisi buyer. Jadi kesimpulannya, kalau dari kami, poin utama yang bisa disampaikan itu seperti yang kami paparkan di slide ini. Pada dasarnya kita follow market condition dan follow market price. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rory Surya Perdana, pandangan yang mewakili coal eksportir ke India. Saya kira saya tidak perlu mensamarikan, cukup clear ya, straightforward apa yang disampaikan oleh para produsen. Mungkin nanti di sesi diskusi kita saling meminta konfirmasi atau tanggapan dari panelis yang lain. Oke, untuk berikutnya kita akan dengar tadi pandangan dari eksportir, kita sekarang dengar dari analis ya. We are going to listen a presentation from Mr. Deepak Kannan. Deepak Kannan, he's a managing editor of Thermal Coal Asia Pacific of S&P Global Platts. Yeah, he's in Bangalore now. It's been stuck for since May, but luckily he was stuck in his hometown. So yeah, okay. Then Pak Mr. Deepak Kannan, so 10 minutes actually the allocated time, but if you can make it shorter, that will be great. Thank you. Please. Excellent. Thank you, Hendra, and pleasure to be here. Of course, virtually, and as Hendra said, I'm been stuck in my hometown happily, but since March. So, yeah. So, can we go to the slides, please?
Yes, but so what I've done is I know this theme is India, but apart from India, there are several other regions that impact the market prices. So I've put together a few slides covering various demand and supply centers so that we can have an overview of what exactly is happening across Asia Pacific. Next slide, please. So Indonesia, of course, is the world's largest exporter. Indonesian cargoes go into various Asia-Pacific regions, especially countries like India, China, now Southeast Asia, even for the matter Northeast Asia like Korea, Taiwan. They're all buying Indonesian coal. Indonesia continues to be an important supply center for many of the consuming regions, especially given that there is a lot of coal-fired power plants still been added across Asia Pacific. We know that a lot of people have spoken about renewable energy, shifting to cleaner energy like LNG. Again, LNG, itself is like emitting methane. So how clean that fuel is? Again, there are questions about that. And then, coal is widely available across Asia Pacific. Like Indonesia has big reserves. India, China, they all have big reserves of coal. So what do you do with existing coal resources? There are many questions being asked about coal, but then again, coal continues to play an important role in the energy mix of various Asia Pacific regions. That's why we see that Indonesian exports have also risen over time. Now we are talking about 450 million metric tons of exports, which is quite significant given that Indonesia is located at proximity to several consuming regions like India, China, Southeast Asia is another big consuming region that is coming up, which I'll talk about a bit in my later slide. Can we go to the next slide, Ba, please? So as Ba Rory mentioned, that demand has been impacted by COVID situation. We see that India has, the volumes in India has come down. Volumes in China has come down. It has come down everywhere. So we see that the prices have also moved in terms of how the supply demand fundamentals are acting. We see that there is still plenty of supply from various supplying regions like Australia and Indonesia, but at the same time, demand is coming down quite a bit. Here you can see how sharply the prices of the 4200 GAR, which is one of the products from Indonesia and is very popular among several Asian regions, has come down to below $25 now, which is like all-time low, I would say. So you see that impact has been seen in pricing as well. Not only about 4200, there are different grades like the 5000 GAR again, which has come down to multi-year lows. Australian coal prices have also come down quite a bit given the situation. But then again, yes, this type of coal is still pretty much in demand for especially those who are dependent on imported coal. This fuel can act as like a direct fuel where they can directly use it at power plants or as blending so that they can blend the high ash coal and then bring down the ash and sulfur content to suit their boiler at the power plants. Next slide, please, Bob. Again, one more major supplier, Australia. Again, we have seen Australian supply being range bound for quite some time, and that is expected to be so, given that there is a lack of investment going into various mines now. You have heard that many of the international banks are walking away from financing coal-fired power projects. But there are again other investors like say China is investing heavily in coal across Asia, especially Pakistan, Bangladesh. They are also investing in Indonesia. Again, there are other investors like Japan, which are looking at Vietnam as a big growth center in terms of coal-fired power plant. So the financing is still being arranged, and but the expansion has come down dramatically. There are a lot of voices against coal being spoken. We still see coal produced from Australia being range bound between 210 to 220 million metric tons of thermal coal over the
the near term. Can we go to the next slide, please? Again, similar impact on the Australian coal price as well. The 55NAR is very actively traded in China and Northeast Asia, and now this grade of coal is also making inroads into Southeast Asia as well. But then again, demand has not been that great to support the supply. So we see the prices have come down to again multi-year lows, almost approaching $35 now for 55NAR, which was last seen maybe in 2014 or 2013, I think. The suppliers are facing a lot of issues in terms of the pricing, but then again, we are also hearing talks about mines going into production cuts and looking at rationalizing their production, but that has not yet happened. We have to see how things pan out in the coming months. Next slide, please. Coming to India, yes, there have been a lot of talks about Indian imports of late. India is looking to go away from imports, look at its own domestic market. And we have always argued that India can produce their target of 1 billion metric ton each year at Coal India. But then the issues are always been logistics. So if you can't move the coal from the mine to the power plant, what is the point in producing? At one point of time, Coal India had almost like 60 million metric tons of coal lying at their mine mouth because they were unable to move the coal. So that is the reason why we are now seeing that Indian government has asked Coal India to put off the target of 1 billion metric ton to 2024-25. That means 4-5 years from now. So I think by then the logistics should be in place. I'm sure Mr. Goyal would shed more light on that because he's actively procuring coal cargoes and would be able to share some idea on how things are in terms of logistics. But logistics has been the main concern for India, as we see. It's not the production, but how to move the coal. And now recently, India has also opened its domestic sector for foreign investment. Again, the issues or challenges of financing, logistics, and of course, coal is quite oversupplied now. So to find a new home again will be a challenge for many of the investors. Next slide, please. China has been a very influential buyer in these situations. We know that China can move the price either ways. When they start buying, they push up the price quite rapidly, but when they stop buying, the price fall rapidly. But then again, there have been many restrictions in place within China for imported coal. They have set themselves a target, or like it's not a formal announcement, but we have heard traders say that they don't want to exceed 270 million metric tons of total imports this year. But again, we have already seen that the total imports have already reached the halfway mark, so there are more restrictions coming in place. We have heard several of the Chinese ports, especially saying that they don't have quota for imported coal anymore. There have been stringent checks on where the coal cargoes are going. So China has been quite a influence on the pricing. And China has also been a major factor in how the prices have fallen over the past few months. Next slide, please, Bob. But having said that, we have heard a lot of people talk about renewables and solar and wind being added. But then again, we have our own Platts Analytics, which is looking into various aspects of forecasting, and their view is that coal is expected to play a major role even in the coming years, even probably in the next 2 decades, where we see coal-fired power plants accounting for almost 50% of the total energy mix on average in Asia. Of course, we have seen several challenges that are being faced by various countries in terms of adding renewables like solar. If you want to produce 1 megawatt of solar power, you require like 4 or 5 acres of land, $1 million in investments. Apart from that, you have to have transmission lines, you have to have storage facilities, which becomes quite expensive given the return on investment that they have.
The solar power is selling at what, 3 rupees per a kilowatt hour, if I'm not mistaken, which is less than 0.5 cents or something of US. So which is very, very low compared to their what investment is going into that. So that we are seeing that all these renewables, especially in India, are slow to pick up pace. We have heard the coal minister also say that they are looking at base load fuel, which has to power electricity for 24/7 across the country, and the base load comes from coal, because India also has huge resources of coal within its hinterlands. Next slide, please, Bob. Again, Northeast Asia is playing a major role, although we don't expect demand to significantly increase from here. But then these are going to be stable buyers for quite a number of years. One, because they don't have their own production, and secondly, you see that there has been a lot of resistance to nuclear power, right? So especially after what happened in Fukushima. So we see coal still playing a major part in the energy mix for all these Northeast Asian regions as well. And we expect demand to be quite stable. And this is according to our Platts Analytics view as well. Next. And one more new kid on the block, I should say, the Southeast Asia, especially Vietnam. If you see how strongly it has risen over the past few years, imports have almost doubled from current levels. We have heard Vietnam Electricity say that they want to continue to keep on adding coal-fired power plants even up to 2050, right? So Vietnam has been seen as a major demand center in this Southeast Asian region. But not to forget Malaysia and Philippines and other regions like Thailand as well. They are also stable consumers of coal. And the main advantage for Indonesia in this situation is it is situated in close proximity to many of these consuming regions. And secondly, all these regions don't have their own indigenous production. They have to depend on imported coal for the foreseeable future. Can we go to the next slide? So keeping in mind the growing demand for Southeast Asia region, we Platts introduced this new price called the Southeast Asia Thermal Coal Price Marker, or shortly it is called Platts NEAT, right? So this complements the Platts NEAT, which is the Northeast Asia Thermal Coal Index. So we have been tracking these markets quite closely, and we are quite optimistic that demand in this region will continue to expand in the coming years. And I would definitely say that Indonesia is expected to play a major role in terms of supplying to these demand centers. Next slide. So I think with this we come to the end of my presentation. Bye, Andra. I hope I kept my time for 10 minutes. Apologies if I exceeded a bit. But thank you very much. And if you have any questions, please feel free to get in touch with us. Okay, thank you, Mr. Deepak Kannan, Managing Editor of Thermal Coal Asia Pacific of S&P Global Platts. Sebelum kita dengar nanti order of the webinar kali ini, nanti ada overview singkat dari Pak Sujatmiko mewakili Kementerian SDM. Kemudian kita dengar lagi dari Pak Dubes, ya, kira-kira pandangan Pak Dubes secara singkat dari paparan tadi. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa pandangan dari beberapa peserta yang hadir. Ada Mr. Prashant Goyal dari OPG salah satu user di India, kemudian juga ada Kadin Indonesia India juga, Pak, kita undang untuk menyampaikan paparannya. Oke, sebelum masuk ke Pak Jatmiko, saya persilakan Bu Gita Mayarani dari Sekretariat APB untuk menyampaikan sesuatu, 1 or 2 minutes. Silakan Bu Gita. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan para attendees kita semua yang masih dengan setia terus mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini kami ingin menampilkan sebuah polling yang ada di bawah, yang Bapak Ibu sekalian bisa langsung mensubmit jawabannya yes or no. Do you think is there any prospect left from Indian market in the midst of COVID-19? Jawabannya hanya perlu yes or no, dan hanya dalam 10 detik Bapak Ibu sekalian, karena ini akan memandu diskusi kita lebih lagi yang akan dipandu oleh Pak Hendra Sinadia.
Dan silahkan kami tunggu waktunya, dan kami sangat mengharapkan partisipasi Anda semua, terutama Anda yang masih setia nih, para attendees, dengan polling yang ada di bawah. Untuk para panelis, kami mengingatkan kembali bahwa ada kolom question and answer yang Bapak-Bapak sekalian bisa langsung menjawab pertanyaan dari para peserta webinar hari ini. Jadi tidak hanya satu orang saja yang bisa menjawab, karena mungkin akan ada beragam jawaban-jawaban yang juga dinantikan oleh masing-masing penanya. Demikian penjelasan singkat saya, Pak Hendra. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, makasih Bu Gita. Jadi kita ada sedikit polling ya, mungkin sebagai refleksi dari pandangan para webinar setelah mendengar 30 menit, 40 menit paparan dari Bapak-Bapak panelis yang terhormat. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan terhormat Pak Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian SDM untuk menyampaikan pandangannya bagaimana sikap atau kebijakan pemerintah menyikapi perkembangan pasar di India, dan mungkin ada update terakhir dari diskusi Pak Jatmiko, pihak SDM dengan pemerintah India terkait dengan keluhan mungkin atau usulan proposal dari pemerintah India. Silakan Pak Jatmiko. Baik, terima kasih Pak Indra. Yang kami hormati Pak Dubes Indonesia untuk Republik India dan Kerajaan Bhutan, Pak Sidarto. Terima kasih Bapak Adi, dan kami sudah menindaklanjuti komunikasi Bapak dengan Pak Menteri. Bagaimana kita mengentertain the most important customer, Pak. Jadi sebagai update bahwa tahun ini sampai Mei ini ekspor batubara kita ke India itu sekitar 70% dari performance tahun lalu. Jadi Januari Mei tahun ini 70% dibandingkan Januari Mei tahun yang lalu. Artinya memang ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, maka sejalan dengan arahan Pak Dubes dan juga Pak Menteri, kita sudah mulai membuat kontak dengan stakeholder yang terkait di bidang batubara atau ekspor India melalui nanti guidance atau katakanlah informasi terkini dari pihak KBRI di India. Dan kita sudah mulai meeting Pak Dubes dengan kawan-kawan di Jakarta, dengan Kemlu, Kemendak, dan juga rencananya dengan pihak India. Karena saya ingat saat tahun 2017 ke India menindaklanjuti pertemuan dengan Pak Piyush Goyal waktu itu, dan kita emang sudah ada beberapa kerjasama dengan India, tetapi sayangnya sampai saat ini kerjasama itu baru di level working group Pak Dubes, dan dengan momentum ini kita juga akan aktif untuk menjalin dialog dengan India sehingga update kebijakan kita, aturan kita bisa kita sampaikan kepada partner di India dengan baik sehingga mereka memahami konstelasi yang berkembang. Apalagi sekarang ini kan Undang-Undang Minerba yang baru sudah terbit, Undang-Undang 3 tahun 2020, termasuk nanti concern pihak India misalnya yang terkait dengan infrastruktur Bapak sekalian. Kan karena loading port kita terbatas sehingga untuk ekspor yang kapasitas yang lebih besar agak terbatas. Nah, kita juga sudah memetakan dengan Kementerian Perhubungan Laut, kira-kira nanti dari beberapa port kita, dulu kita pernah punya inisiatif terminal khusus Bapak Ibu sekalian, sekitar 7 area di Indonesia yang bisa sampai menerima kapal Panamax dan sejenisnya lah, sehingga dengan perbaikan infrastruktur, sepakat dengan Pak Rory dari Bro tadi, maka kita inward looking, mengefisienkan produksi batubara kita, mengefisienkan bisnis prosesnya, termasuk infrastruktur. Dan sebagai update, kami kemarin sudah rapat dengan Direktorat Hubungan Laut untuk mensinkronkan, termasuk dengan perdagangan, persyaratan untuk loading di kapal, izin kapal berlayar sampai ekspornya. Sehingga dwelling time-nya berkurang, sehingga teman-teman buyer juga akan bisa mendapatkan batubara yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, memang kita mau nggak mau harus take into concern dari India, karena juga seperti Pak Dubes sampaikan, India ini dalam hal batubara merupakan partner terbesar kita, dan alhamdulillah beberapa IUP yang di India juga kita layani Pak Dubes dengan baik, sehingga mereka bisa lebih berkembang dan tanda kutip nyaman untuk melanjutkan investasi di Indonesia. Karena sebagai update, pemerintah sedang menyusun kebijakan untuk insentif non-fiskal maupun fiskal untuk usaha pemanfaatan dan pengembangan batubara.
Jadi konversi batubara menjadi gas, menjadi cair, menjadi kokas, kita siapkan insentifnya untuk non-fiskal, dalam arti izinnya akan sesuai dengan umur pabriknya, dan fiskal rejimnya kita komunikasi dengan keuangan untuk agar inisiatif atau investasi di bidang hilirisasi batubara dapat viable. Demikian update-nya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian SDM. Baik, sebelum kita masuk ke panel diskusi, yang terhormat Pak Dubes mungkin bisa memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan, bisa update dari Pak Sujatmiko, atau pandangan dari analis atau eksportir, kira-kira seperti apa pandangan Pak Dubes. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Hendra. Mungkin sedikit pandangan saya adalah menggarisbawahi pentingnya kita selalu mengantisipasi, karena kebetulan COVID-19 menggarisbawahi soal perubahan. Tapi seperti tadi juga dibilang oleh Pak Rory, bahkan sebelum COVID-19 pun, pasar India pun juga sedang berubah karena kebijakan pemerintahnya. Dan saya juga mencatat bahwa di Indonesia pun kita juga ingin berubah, seperti misalnya Bapak Presiden mencanangkan, kalau nggak salah 2024 kita sudah berhenti ekspor batu bara, tapi kita mengarah ke DME yang bernilai tambah. Nanti perkembangannya ini kan suatu dinamika yang harus kita lihat bersama, baik pasar India, kebijakan di Indonesia, maupun situasi internasional. Ada pandemi atau tidak. Oleh karena itu, kita selalu perlu melakukan komunikasi seperti ini, atau kita bertemu untuk terus mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi. Jadi kita selalu mengupayakan ada satu langkah di depan dari perkembangan yang ada di lapangan. Mungkin itu pandangan dari kami, Pak Hendra, Bapak sekalian. Dan tentunya kami akan selalu siap dan selalu look forward untuk terus menjalin komunikasi, apakah di platform seperti ini atau melalui pertemuan. Mudah-mudahan kan pandeminya nggak lama lagi selesai. Jadi kita bisa selalu mengantisipasi. Kami juga akan sebagai catatan juga mulai mendalami nanti pusat-pusat penelitian di sini terkait batu bara. Kita mau mengidentifikasi dan kita mau lihat penelitiannya itu terkait batu bara itu sampai mana, terkait dengan ipteknya, dan di mana kita ada kemungkinan untuk bisa bekerja sama. Karena antara produsen dengan konsumen kita perlu lebih dekat, lebih terintegrasi, lebih dari perdagangan, tetapi kita membangun kerjasama juga pada tataran yang lebih mendasar. Demikian Pak Hendra, Bapak sekalian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dubes Sidarto atas pandangannya terhadap apa yang telah disampaikan oleh beberapa panelis tadi. Oke, baik. Next pandangan kami pengen dengar. We would like to listen to the perspective of the coal user in India. Ya, in this case we have a distinguished panel. In the distinguished panel, Mr. Prashant Goyal is the Executive Director of OPG Power Generations. Yeah, is the company that developed or contractor of the power generations in India. So, would like to have your view on, as a users, what's the situations in India, the future of coal import in India. So, 5 minutes if you can make it, please. Thank you. Good morning, everyone. I'm honored to be a part of this August panel, and I would like to thank His Excellency Par Siddhartho for being a part. It's an honor for me to be here, sir, and represent India. So, in this environment of little bit of negativity, I would like to speak on some positive notes. We are a company called OPG Power Generation, and we are under the leadership of our chairman, Mr. Arvind Gupta, and we have power stations in India.
and we have been in the power generation business from 2010 onwards. And we have a very, very excellent relationship with the Indonesian miners. We have been importing coal from past 10 years from Indonesia and have a very good relationship. And one thing I would like to share is that the dealings we have had with most of the Indonesian companies have been very, very honorable, and we have never had any problem in dealing with Indonesian miners and the quality of coal we get. And we have been regularly importing coal, and in 2018-19 we imported nearly 3 million tons of coal every year from Indonesia. So we are sharing an excellent relationship. Our plants are primarily based in the coast of India, in Chennai and Gujarat. So we are dependent on imports of Indonesian coal. And currently in this environment, obviously everyone is affected. Our imports have also been affected, and India imports have nearly lost nearly 10 to 12 million tons in the last 2-3 months. And I feel that will go on in Q3 also. But I am an optimist. I feel things will start picking up from Q4, and we will continue importing coal from Indonesia. We are right now also importing, but the imports have fallen by nearly 50%. To take a cue on what Deepak said on the Indian coal, the government of India is very optimistic on increasing their mining, but there are challenges in India also. The logistic challenges are the main ones, what Deepak shed light on, and I feel that will take some time to get set in place for India to become a billion-ton importer. So I feel that Indonesian coals to India will continue for the next couple of decades, as Deepak said. Things the partnership between India and Indonesia will continue. So on that note, I would like to thank everyone. Thank you. Okay, thank you, Mr. Goyal, for your view on the future of the Indonesian export or Indian import from Indonesia coal. Yeah. Okay, thank you. Now we are going to listen, before we take some questions that's from the audience. In this webinar, we have a representative from Kadin, ya, Indonesian Chamber of Commerce India, Kadin untuk Indonesia. Ada Mr. Fakir Chan, ya, Fakir Chan atau Pak Satish, ya. Pak Satish mungkin ada pandangan yang mau disampaikan singkat di pertemuan ini. Pak Fakir. Oke, mungkin belum terhubung. Kita juga ada Pak Uday, ya, dari PT Adani Global, ya, salah satu perusahaan India yang juga beroperasi di Indonesia. Pak Uday, sudah bergabung? Pak Uday, hello. Yes, can you hear me? Siang, Pak Uday. Yeah, we can hear you clearly. Very quick, you want to address something or you want to have your overview of anything? My personal opinion is that the demand in India will increase in the second half when things start opening up. Obviously, India has been reeling quite significantly with the lockdown since March. But in my personal opinion, the domestic demand will start picking up in a couple of months. So maybe the last quarter would probably see some more imports and some better prices when the Indian market picks up. Okay, thank you. Any panelists would like to have a response on what Pak Uday has mentioned about the prospect in the second half? Pak Rory, maybe? Pak Rory? Yeah. Yeah. Any response that what Pak Uday has said, that the prospect in the second half will be brighter? Yeah. Yeah, of course. Like we mentioned before, that the slowdown happened, it's because epidemic. So it's been not natural, yeah. Every general industry and every electricity demand is new because not because natural. So in the meantime, every general industry and electricity in India need to wake up. They cannot sleep very long time. It's happened also in Indonesia, right? Industry or factory in lockdown, and then after lockdown they have to grow.
again. So what Mr. Ubay said that we still have a opportunity in the second half, yeah, of course. We agree about it. Oke, thank you Pak Rory. Pak Dubes, mungkin ada pandangan melihat prospek di second half, apakah masih ada kekhawatiran dari Bapak sebagai Dubes yang langsung melihat langsung di India, bagaimana kebijakan India yang mungkin extend, ada berapa kali lockdown di extend, kemudian ada mungkin kekhawatiran second wave atau seperti apa. Nah ini kira-kira Bapak melihatnya dari perspektif hubungan dagang, khususnya ekspor batu bara, Bapak melihatnya gimana? Kalau melihat situasi ekonomi India, saya kira upaya pemerintah sekarang memang dalam keseimbangan antara life dengan livelihood. Sekarang memang diarahkan lebih kepada livelihood, yaitu mengembalikan kegiatan ekonomi. Baru kemarin saya lihat informasi bahwa untuk minyak, posisinya itu sekarang sudah 85% dari sebelum COVID. Artinya kegiatan ekonomi memang mulai bangkit. Dibanding bulan April, Mei yang sama sekali berhenti, segala kegiatan berhenti. Sekarang memang diarahkan untuk bangkit, dan tentunya dengan setiap kegiatan ekonomi yang bangkit, maka akan menggunakan energi, akan menggunakan listrik. Jadi kita bisa berharap akan ada kenaikan, tetapi saya kira belum mencapai tingkatan tahun lalu. Mungkin tingkatan tahun lalu ini secara garis besar saja akan tercapai di tahun depan. Mungkin di semester pertama tahun depan itu sudah mulai benar-benar menggeliat. Tetapi kita mungkin juga harus lihat dampak COVID itu terhadap persepsi orang mengenai lingkungan. Kalau saya di New Delhi, masa-masa lockdown sejak bulan Maret, sejak awal April, itu kita nggak pernah sesering sekarang tuh lihat langit biru misalnya. Nah ini bagaimana dampaknya terhadap persepsi orang, terhadap energi, terhadap batu bara, itu akan berdampak atau enggak, ini yang masih harus kita lihat. Kemudian juga seberapa jauh pola orang berkegiatan. Kalau misalnya orang lebih sering di rumah, karena ternyata work from home itu banyak yang bisa dilakukan, practical, akan less travel, ataukah nanti pola perilaku kita akan kembali seperti sebelum COVID? Nah ini yang masih harus kita lihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Dubes. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan dari panelis dari peserta ya. Oke, yang pertama saya ambil dari pertanyaan dari Pak Tri Prasetyo ya. Question addressed to Mr. Dipak Kanan ya. How many percentage share import from China and India for Loreng GAR 3400? Specific question on 3400 GAR. So basically what I would like to say is, so 3400 GAR is like an opportunity trade. So whenever what we have observed is both India, China, elsewhere, they always try to get the 4200 GAR first. So if they don't get 4200 because of supply tightness or maybe because the prices are too high, then they look at 3800. And if 3800 is also not available, then they come to 3400 GAR. So 3400 GAR forms a very small part of the export from Indonesia to various consuming regions. One is because India itself has a huge resource of very low CV code. And secondly, they have very high ash. So buying 3400 GAR directly doesn't make a big sense for them in terms of blending as well, because it won't push up the calorific value. And for countries like China, where they look at 4200 GAR as a optimal blend, but if they don't get 42, but then they move to 3800. So I can't really quantify the 3400 GAR proportion here, but I would say it depends on the opportunity, whether they are getting this cargo at very cheap price, then they will buy. Okay, thank you, Mr. Kanan, for your response. Before I
take the questions from audience. I want to have Mr. Fakir Chan, ya. Fakir Chan from Kadin Indonesian Chamber of Commerce India, wakil dari Kadin Indonesia India. Silakan Pak Fakir Chan, singkat apa yang pandangan yang mau disampaikan. Kalau ada pertanyaan, oke. Silakan Pak Fakir. Ya, selamat siang Pak Hendra. Ya, jadi dalam pertemuan kita beberapa hari lalu antara memperindak India dengan Indonesia yang juga diikutin kedua organisasi Kadin dan CII, juga diusulkan untuk masalah asuransi yang kewajiban untuk lokal itu kalau bisa ditangguhkan sementara untuk efisiensi harga ekspor ke India. Sedangkan yang lain-lain tadi seperti disampaikan Pak Jabriko, masalah efisiensi dengan perhubungan laut dan lain-lain, itu sedang diusahakan karena harganya lagi menurun. Walaupun persentase penggunaan batu bara di India akan menurun dibandingkan dengan energi lain, tapi kuantitasnya tetap akan masih tinggi. Jadi untuk kedepannya kelihatannya prospeknya akan tetap baik. Rencana akan ada pertemuan tingkat tinggi antara memperindak dengan memperindak India di 26 September di India. Itu dijadwalkan. Mungkin dari saya sekian saja dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Fakir Chan, Wakil Ketua Komite India Kadin Indonesia. Mungkin nanti ini berupa usulan ya yang akan disampaikan pemerintah, dan thank you. Your proposal is well noted. Kami dari APBI memang mengagendakan akan remind lagi Kementerian Perdagangan agar kewajiban penggunaan asuransi nasional itu dipertimbangkan lagi. Pada saat itu kami ingat statement dari Kemendak bahwa mereka akan mereview lagi policy untuk kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor ya, untuk direview dan katanya akan dibahas di Kemenko Perekonomian. Terima kasih Pak Fakir untuk mengingatkan, kami akan follow up ke pemerintah dan koordinasi dengan kantornya Pak Sujatmiko. Oke, baik, pertanyaan berikutnya nih dari Fatih Irsan ya. The monsoon is going to be an additional challenge for shipment to India. Besides the COVID-19 issue, do you have any picture about the percentage of the monsoon effect on the reduction of Indonesian coal imports? I'd like to address these questions to Mr. Goyal first, and then Mr. Dipakanan. Yeah, we are basically using all-weather ports, and in the last few years, we have never, the rains have never stopped our imports because we are using large ports like Mundra and Ennore port, so they have never bothered us. So personally, for OPG, the monsoons don't have any effect, whereas the current scenario of imports now in the monsoon, I could see a further fall of maybe 10-15% because all the major ports are completely stocked up with the coal, because the coal in India is not selling because the demand is very low, and the money market is very tight. So the payments are not coming, and traders are holding very large stocks. So I feel the import further reduce in the next 2 months because of rains, but then it should pick up post rains once demand picks up. Thank you. Okay, thank you, Mr. Goyal. Mr. Dipakanan, do you have anything to add? No, I agree with Prashant what he says about the monsoon season. There are all-weather ports now, so we don't see much of an impact from the monsoon itself. But if you look at the Indian rupee versus the dollar now, it has crossed 75 rupees to $1. So a lot of buyers are under pressure because of this currency fluctuation. And then again, COVID is impacting the power demand itself. A lot of industries are still under lockdown. Many people are out of like kind of migrating from where the place where they work to their hometown. So it's kind of a very confusing situation at the moment. But going forward, I think the power plants are still well stocked. They have stocks for lasting up to like 25-28 days, which is quite good, because I have seen stockpiles come down to like 4 days or even 1 day of supply when the situation was like domestic supply situation was really bad. But now that seems to have improved, and the stock
are healthy. You have stockpiles at ports, so people are using the stockpiles currently. And I think that should be able to take them through the monsoon season. But if things don't worsen from here, then probably we might see some demand coming back. Otherwise, India has always been a genuine importer of coal. They definitely require imported coal. There are a lot of coastal power plants which are designed to burn only imported coal. So those kind of imports will continue. But then there won't be much speculative trade happening, or people buying for stock and sale. That might not happen. So we have to wait for things to unravel. Oke, thank you, Mr. Dipak Kannan. Kita masih punya mungkin we still have 10 to 15 minutes. Ini ada pertanyaan buat Pak Saran dan pertanyaan buat Pak Sujatmiko ya. Sama dari Pak Chris ya, Chris dari Medco Mining. Nih, saran buat Pak Sujatmiko, kenapa kita nggak bikin seperti OPEC untuk batubara dan bikin coal terminal untuk blending plant sehingga bisa memaksimalkan harga jual. Itu usulan. Kemudian pertanyaan ada dari Pak Edwin Tanjung, saya rekap juga langsung buat ke Pak Sujatmiko bisa menanggapi. Jika suatu saat India sudah sedikit atau bahkan tidak sama sekali impor batubara dari Indonesia, langkah jangka pendek dan jangka panjang apa yang dilakukan oleh Indonesia? Apakah mencari destinasi lain? Atau meningkatkan kualitas batubara Indonesia, mengingat batubara rata-rata digunakan untuk blending. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Pak Sujatmiko. Tapi monggo mungkin Pak Dendro kamu menambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak para penanya. Yang pertama untuk ide OPEC dan sebagainya, saya cenderung kita melihat ke dalam saja. Jadi kita positioning Indonesia seperti apa di dalam global seaborne market ini sehingga kita bisa bersatu untuk menawarkan atau menyediakan batu bara untuk katakanlah Asia Pasifik found the most efficient one, Pak. Jadi saya yakin kalau kita dibandingkan dengan Australia, Kolombia, Afrika kan mestinya untuk pasar-pasar Asia Timur ini kan kita destinasi utama. Nah ini yang kita kuatkan positioning kita, geopolitik batu bara kita sehingga kita bisa menjadi partner yang reliable untuk customer kita di Cina, Asia dan sebagainya. Kemudian terkait itu yang Pak Kris juga nanya di chat. Untuk efisiensi saya sepakat, maka ide nanti yang membangun coal terminal akan kita coba komunikasi yang lebih lanjut dengan Hupla dan kawan-kawan investor India barangkali kalau if you want to come to Indonesia to build new port for one of the biggest port of coal to export, we will support you Pak, fully support Pak. Karena kita dengan adanya port yang lebih efisien maka harga kita akan efisien dan kita bisa bersaing. Kemudian bagaimana kalau India atau yang lain mulai tidak menggunakan batu bara Indonesia. Jangka pendeknya, dalam beberapa kesempatan saya sampaikan kita menggali pasar-pasar baru, misalnya Bangladesh, Pakistan, yang sekarang ini baru menggunakan sekitar 6 juta ton batu bara kita. Kalau kita gali lebih lanjut, barangkali kita bisa promosikan batu bara kita untuk captive market di Pakistan, Bangladesh, dan juga yang baru, kayak Brunei juga pernah impor dari kita, kemudian juga negara-negara yang lain di sekitar Sri Lanka pun juga pernah impor. Artinya pasar-pasar baru ekspor harus kita juga terus kembangkan dan kita tingkatkan. Jangka panjangnya, jangka pendek yang kedua adalah kita meningkatkan kemampuan penyediaan batu bara untuk nasional, Pak. Sebagai contoh, kita punya Puslit Bangkit di Bandung dan kawan-kawan smelter kan banyak menggunakan kokas maupun semi kokas untuk reduktor nikelnya. Nah, selama ini batu baranya masih diimpor mungkin dari Australia atau dari Rusia. Nah, kalau kita bisa menyediakan kokas atau semi kokas untuk smelter nikel kita di Halmahera di Sulawesi Tenggara kan akan meningkatkan penggunaan batu bara untuk dalam negeri. Dan saya yakin ini bisa. Ada PKN sudah membuat di Kalimantan Utara dan beberapa India di Sumatera Selatan juga membuat coal upgrading. Kemudian yang nggak kalah menarik, walaupun ini juga belum dilihat teman-teman ABBI barangkali, adalah briquette, Pak. Saya yakin kalau kita buat briquette, terus kita buat market studinya untuk siapa saja yang potensi menggunakan briquette, misalnya UKM butuh berapa banyak energinya, selama ini mereka pakai LPG. Nah, kalau kita bisa memberikan alternatif instead of LPG dengan briquette yang lebih user-friendly, 3 tahun ke depan kita punya industri briquette yang cukup menjanjikan. Nah, jangka panjangnya bisa jadi KPBI sudah membuat rencana untuk membangun atau memproduksi metanol. Metanolnya dengan Pertamina di 20, etanol 20, sehingga
konversi batu bara menjadi gas, apakah untuk energi pupuk, energi maupun bahan bakar akan berkembang. Nah, untuk itu kembali saya sampaikan pemerintah sudah siap untuk memberikan subsidi yang diperlukan. Terima kasih Pak. Okay, makasih Pak Jatmiko. Very quick, next to Mr. Deepak Kanan ya. Previous Pak Sejatmiko mentioned about the potential market that Indonesia government has been exploring. It's like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. So you mentioned in your presentation about the additional potential market like Vietnam and others. So what do you see this South Asian country, their potential to Indonesian coal exporter as alternative to India? Very quick. Yeah. I think South Asia is another big booming area where Pakistan, Bangladesh, they're all adding quite a bit of coal-fired capacities. In fact, we recently launched a South Asia suite of assessments as well, CFR Pakistan and CFR Bangladesh, because we see a lot of potential in this region. Although the volumes might not be too huge, but then these are sustainable demand centers. That's what we feel. While Pakistan is mostly dependent on South Africa because of its proximity to that port, but then again, Bangladesh is buying a lot of Indonesian coal, the mid-CV coal especially. So I think Bangladesh is one of the maybe a good demand center for Indonesia in the coming years. While Pakistan might be buying a few of Indonesian cargoes, but I think they would mostly look at South Africa for the higher CV coal, for the cement and other industries which use such type of coal. Okay, thank you, Mr. Deepak Kanan. So we have one participant who raising her hand. Is that Miss Patricia, yeah, from Adaro, yeah. Silakan, Bu Patricia. You have any questions you'd like to address to panelists? Terima kasih Pak Hendra. Yeah, so my questions to the panelists is that in the previous presentation of APBI, we heard that APBI is encouraging the to reduce by 40 to 50 million tons for the first half of the year. And at the same time, we are seeing that like the world is opening up their economy, including India. So, and with the difficulties for supply given these, we hope that stock is also going to dry up. What do you think? I mean, how does India respond to this about Indonesian cuts, Indonesian production cuts? Yeah. Okay, thank you, Bu Patricia. So I think I will address this very interesting question to Pak Goyal, yeah, Mr. Prashant Goyal, as a user in India. Can you? I just didn't understand the question. Can you just repeat it? Patricia? Yeah. So in Indonesia, I mean, according to APBI, Indonesia is going to cut is needed to cut 40 to 50 million tons. And if it is going to happen, and at the same time, India demand is going to pick up given the economy is opening up, how do you respond to the Indonesian production cuts in the second half? Yeah, there was a statement released by Indonesian Coal Mining Association just yesterday. Maybe you haven't read it. That Indonesian Coal Mining Associations urged the producers to cut down the production in order to balance the oversupply. How do you see as a user? I mean, my response to this would be that there could be again a price rise then in that scenario, because again China is a very big player. If China starts buying coal, then we know again there could be increase. Currently the prices are at the rock bottom. I've never seen such low prices. I've never in Indonesian 4200 RB at $25. So if the production cut is there, which is evident because the miners are bleeding right now, and I totally understand that they have no choice. But there could be again a price rise if that scenario happens. Of course, as a buyer, I don't wish that happens. And Indonesia still continues to produce, maybe not such a large cut of 40-50 million tons, but maybe a lesser cut. Okay, thank you, Mr. Prashant Goyal. Mr. Deepak Kanan, what do you
What's your view on this? So personally, I think so. It's all China which has been influencing the price. So Indian demand has always been like over the past couple of years, it's been quite stable. In fact, last year it rose like 40 million. But this year has been a bit different because of the COVID situation. But I don't think that those who have to buy imported coal will continue to buy imported coal. So, but there is no additional demand to push up the price. So if Indonesia cuts the production, and on the other hand, China also implements all its import restrictions on Indonesian coal as well, then India is a buyer, right? And India itself is buying as much as they are supposed to buy. There's no additional thing. So the production cuts might lead to a bit of an increase in price, as Prashant says, because now presently it's an oversupplied market. India is getting cargoes from everywhere. It's getting cargoes from US, Colombia, Russia, South Africa, Indonesia, Australia also. Sometimes they buy Newcastle, Pipavav also. So you see, there is a lot of supply across Asia Pacific now, and then the only way to boost the price is cut down the production. And once that happens, then we might see that impact of production cuts in the coming weeks, and then India will continue to buy because they are required to buy. They are genuine importers. But then again, I don't think India will have it enough to push up the price or push down the prices. Okay, before I go to Pak Sujatmiko, very quick from Pak Rory and then followed by Pak Uday. What is your view on the oversupply situations? Pak Rory? Regarding to the oversupply situation, yeah, very tough. Yeah, it's never have some 100% formula answer of formula basically. But like this, I understand that recovery of coal market will happen, but it has a two type: gradually, very soft, or little bit little bit fast. When gradually, it's mean that demand and supply balancing gradually. So demand increase, let's say ratio about 5% every month, and supply oversupply is decrease about 5%, and then they match in the end of. But we don't know coal mining how come they can support this kind of level price. Many coal producer suffer basically. Yeah. We can sold this level price. I can assume that 99% of us, because we have a subsidized strategy. We have a previous customer which is deal with the term price, which is has a premium, and then we have other customer more need stabilize of reliable customer, which is have a premium price. Then when come to the spot, especially India, we can give more competitive. But it will be different if we're talking about 100% of our coal in the ton. The price is we like this. I don't think so. Mary Miner can survive. And then when the demand come and there is no coal availability, the price will recover fast. Okay. So the competition factor, the competition factor make it the recovery fast. Okay, terima kasih Rory. Pak Uday, very quick, 1 minute. Yeah, what is your to view? Just add to what Rory said, this particular year has been a very strange year, as we all know. So, normally production and demand and supply is a global phenomena, but here because of various countries, producing depending on the condition in their country, especially regarding COVID,
there has been a sort of imbalance in terms of the production as well as the demand. So countries in Indonesia, for example, Indonesia, where the effect of COVID has probably been a little less, has been continuing to produce in the months of March, April, May, June, whereas some other countries, which are the importing countries, have probably reduced their imports and also reduced their own consumption of coal because of the lockdown. So this has created this particular imbalance, which is, I think, unprecedented. Normally there is a gradual increase in production because of the gradual increase in demand and so forth. Here, this is a bit bizarre because the last 3 months, some countries have been producing and many countries which are importing have not been buying. So it will take some more months for this to settle down, I guess. And the next few months, I think, would be difficult, but hopefully it will all balance out towards the end of the year. Oke, terima kasih Pak Uday dari Adani Global. Ini yang terakhir mungkin Pak Sujatmiko, sangat singkat Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan menyikapi oversupply ini? Apakah pengurangan produksi itu merupakan langkah yang tepat atau seperti apa? Singkat saja Pak. Saya melihatnya gini Pak, kan existing PLN itu kan tetap butuh batu bara. Jadi seperti katakan Pak Uday tadi kan, nanti kan begitu ekonomi bergerak ya bisnis menyesuaikan lah gitu Pak. Sebenarnya kalau pemerintah kan kita punya target-target PNBP-nya, kemudian juga nanti apa demo dan sebagainya. Jadi kita lihat market yang bisnis sahamnya kan bisnisnya sudah jalan Pak. Jadi kan bisnis bisa punya adjustment lah. Kata Pak Rory tadi kan kalau harga turun ya efisiensi kita coba sehingga masih bisa viable dan bertahan, dan pemerintah untuk memberikan insentif atau fasilitasi diperlukan untuk agar perusahaan bisa bertahan. Karena concern kami adalah jangan sampai ada PHK akibat price volatility. Makanya kami mulai meningkatkan atau mempercepat proses yang diperlukan untuk bisnis di hulu tambang maupun di hulunya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Sujatmiko atas pandangannya. Mungkin Pak Dubes, apakah masih bergabung dengan kita? Kalau tidak, mungkin kita... Oh, Pak Dubes, jadi kita sudah mau mendekati akhir dari acara ini. Mungkin ada closing remarks dari Pak Dubes. Dipersilakan, Pak. Mungkin hanya satu saja kepada stakeholders Indonesia. KBRI hadir di India. Kita mewakili bukan hanya pemerintah, tetapi juga berbagai kepentingan yang lain, termasuk swasta. Kalau ada kebutuhan informasi, kebutuhan verifikasi, dan sebagainya, kita adalah resource yang bisa dimanfaatkan, jadi jangan ragu-ragu untuk anggota PBI dan yang lain-lain. Tentu tak kurang dari ESDM, Kemlu maupun instansi pemerintah yang lain, tapi juga pihak lain di luar pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, kehormatan bagi APBI. Izin Pak Dubes, kantornya kan luas Pak Dubes. Di Bialisa pernah ke Ranchi Pak, aku melihat research center India tahun 2017 saya ke Ranchi waktu itu dan sempat di-host oleh Pak KBRI di sana. Makasih Pak. Kita perkuat kerjasama nanti antara pemerintah dan pelaku usaha. Baik, saya lanjutkan, saya serahkan ke Bu Gita untuk menutup acara ini. Silakan Bu Gita. Dan bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kesediaannya dan pencerahannya yang luar biasa. Dan tentu saja seperti polling kita tadi, kita sudah menerima banyak masukan juga, dan ternyata memang 90% dari hasil polling kita masih, 86% tepatnya, masih optimis, walaupun 14% agak tidak optimis nih. Semoga seperti paparan bapak-bapak sekalian tadi, bahwa di tahun depan setelah COVID-19 ini juga selesai, pasar India masih menjadi market yang menarik untuk batubara di eksportir batubara Indonesia. Bapak Ibu dan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik pada panelis maupun pada attendees yang hadir pada acara persembahan APBI Learning Center hari ini. Untuk 1 bulan ke depan kami juga memiliki sejumlah agenda penting yang Bapak Ibu sekalian juga bisa ikuti. Selain Anda anggota APBI, pihak masyarakat umum juga bisa mengikuti agenda acara kami. Dan untuk saran dan masukannya juga kami nantikan selalu agar kami dapat selalu bisa memperbaiki, dan jika Anda ingin pembahasan sesuatu yang menarik
untuk dibahas, Bapak Ibu sekalian juga bisa menghubungi Sekretariat APBI agar kita bisa sama-sama belajar lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaan dan waktunya. Dari APBI Learning Center mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, Pak Sujatmiko. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Indra dan Kanang, semuanya. Izin, Assalamualaikum. Prasen Goyang, ya. Thank you. Terima Pak Rory, Pak Uday. Thank you very much. Ketemu. Thank you everyone. Bu Gita, Bu Dea, teman-teman APBI. Terima kasih. Terima kasih Pak, thank you very much. Terima kasih. Masih sampai ketemu lagi ya. Masih. Iya, Pak Jatmiko, terima kasih banyak. Oke, mohon izin ya, pamit. Thank you.